Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan atas kita. Kita ada sampai saat ini karena anugerahnya dan karena rencana Tuhan belum selesai untuk kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang bersama kami, di dalam hati kami, dalam kehidupan kami, yang selalu menyertai kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, kasih-Mu, dan segala kebaikan-Mu. Kami ada lagi saat ini karena Tuhan masih berikan kami kesempatan. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 10-12. Tertulis demikian. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Zeret. Saudara yang dikasih Tuhan, ada begitu banyak tonggak-tonggak sejarah dalam kehidupan kita. Ada tahap-tahap penting dalam kehidupan saudara dan saya. Istilah bahasa Inggrisnya disebut dengan milestone. Ibarat menaiki anak tangga demi anak tangga untuk menuju ke atas. Kita selalu melewati tahapan demi tahapan dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita pada umumnya kita melewati tahapan di mana kita lahir. Kemudian kita berkata-kata mengucapkan kata-kata pertama, papa atau mama. Kemudian ada tahapan di mana kita masuk sekolah, lulus SMA, masuk universitas, tahapan wisuda, mendapatkan surat izin mengemudi, tahap diterima bekerja di perusahaan yang pertama, tahap menikah, masuk dalam kehidupan berumah tangga, tahap memiliki rumah, walaupun tidak semua orang punya rumah secara pribadi, ada yang sewa, tahap punya anak, dan berbagai tahapan-tahapan lainnya. Pada akhirnya kita masuk tahap pensiun, tahap akhir dari kehidupan kita, dan kita akan masuk dalam tahap kekekalan, di mana kita hidup bersama dengan Tuhan. Semua tahapan dalam hidup pasti akan kita jalani. Walaupun tidak persis selalu sama setiap orang, tapi pada akhirnya setiap tahapan itu akan menuju pada satu titik, yaitu titik terakhir ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Dalam Bilangan 21 ayat 10-12 ini, kita baca bagaimana bangsa Israel berjalan dan sampai di Obot. Mereka berkemah di sana. Setelah tinggal beberapa hari lamanya mereka berangkat lagi menuju ke tempat bernama Abarim. Lalu setelah dari situ mereka berangkat lagi ke tempat di lembah Zeret. Dan seterusnya kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, mereka menetap dan kemudian pergi berangkat menuju ke tempat-tempat yang lain. Sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, ada tahapan demi tahapan dalam perjalanan mereka. Ada milestone, ada tonggak-tonggak sejarah penting dalam perjalanan bangsa Israel. Dari sejak keluarnya mereka dari perbudakan di Mesir, tidak langsung mereka sampai di tanah perjanjian. Karena ada tahapan, ada proses, ada waktu dan momen yang harus mereka lalui. Semua tahapan itu tidak bisa mereka hindari. Tuhan izinkan setiap proses, tahapan, tonggak-tonggak penting dalam hidup mereka untuk terjadi dan membentuk mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita untuk mencapai penggenapan rencana Tuhan dalam hidup kita? Kita perlu sadari bahwa kita harus melalui tahapan demi tahapan yang Tuhan tetapkan. Seperti anak tangga yang harus kita naiki. Sama seperti proses ketika kita naik ke atas gunung. Dari bawah sampai ke atas ada pos-pos perhentian. Dan demikianlah kehidupan kita, saudara. Ada tahapan, ada momen yang harus kita selesaikan.
untuk kita masuk ke dalam tahapan yang selanjutnya, sampai kita mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana posisi saudara berada saat ini? Tahap apa yang sedang saudara hadapi? Bersyukurlah saudara, dan jalani itu dengan sukacita, iman dan pengharapan kepada Tuhan. Jangan putus asa, jangan bersungut-sungut. Tetap berharap dan percaya kepada Tuhan yang memimpin saudara dan saya dalam perjalanan kita di bumi ini. Pada akhirnya Tuhan akan membawa kita masuk dalam rencananya yang Dia tetapkan bagi kita di bumi ini, dan dalam rencananya yang Dia tetapkan bagi kita dalam kekekalan nanti. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk tetap kuat dalam setiap tahapan perjalanan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita, pengertian, membuka wawasan kami, memberikan kami pemahaman, dan lebih lagi mengenal akan kehendak-Mu. Kami sadari bahwa ada tahapan demi tahapan yang harus kami lalui, dan kami sadari kami harus selalu bersyukur dalam setiap tahapan yang ada. Kami mau bersukacita di dalam Engkau Tuhan yang memimpin perjalanan kami. Dalam setiap proses, momen yang ada, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan dan Tuhan selalu menuntun kami dalam rencana-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami terus ya Roh Kudus untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu dan menghargai setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan, jadi pemenang-pemenang di dalam segala perkara. Kami berdoa menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa-Mu, jawaban-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.